yaitu satu jendela menuju surga. Satu pertolongan hanya dari surga. Artinya wahyu, visi, pertolongan semua dari atas. Kisah 26 ayat 13. Kisah 26 ayat 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah ini, dari atas, dari langit ada terang. Saudara mau melihat terang, saudara nggak bisa lihat dari kiri kanan saudara. Saudara akan melihat terang dari atas. Dari atas akan menerangi hidup saudara, dan terang yang dari atas ini akan menerangi sesama saudara. Sekali lagi saya ulang, wahyu, visi, pertolongan hanya datang dari atas. Tidak ada dari kiri kanan saudara. Tapi kalau saudara bisa membawa terang di tengah-tengah dunia, saudara adalah anak-anak Allah. Karena saudara menjadi seperti Allah. Di situ dibilang, buatlah satu pintu pada lambungnya. Satu pintu pada lambungnya. Pintu itu melambangkan Yesus sebagai jalan masuk. Yohanes 10 ayat 9. Ini saya yakin semua udah tahu ini. Saya yakin saudara sudah tahu ini. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dimanapun saudara berada, kalau saudara di dalam Yesus, dimanapun saudara akan melihat kepenuhan Kristus. Kenapa? Karena hati saudara sudah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara tidak akan terjebak di balik kebutuhan dan persungutan, tapi saudara masuk ke dalam kelimpahan Allah, di mana membuat saudara penuh dengan ucapan syukur, walaupun terkadang mata saudara tidak melihat seperti itu, tapi hati saudara itu bisa selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena iman kita berkata, Tuhan Allah memenuhi semua keperluanku. Amin. Semua kebutuhanku, bukan keinginan. Oke? Terus lanjutkan tadi di 16. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi ada ada tiga tingkat. Bawah, tengah, atas. Apa artinya? Saudara mungkin bilang, Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul, nggak salah. Itu betul sekali. Betul sekali. Oleh sebab itu batra itu terdiri dari tiga tingkat. Yesus itu terdiri atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akulah Allah itu kan. Akulah dia yang diutus. Tapi di sini step atau langkahnya. Bawah itu berkata tentang Roh Kudus. Baris kedua atau tingkat kedua itu bicara mengenai Yesus. Tingkat ketiga itu bicara mengenai Allah. Jadi untuk begitu saudara masuk, saudara mengenal Tuhan, Roh Kudus akan membawa saudara kepada Putra. Amin. Roh Kudus akan membawa saudara pada Putra. Itu namanya iman. Putra akan membawa saudara pada Allah. Ini langkahnya. Saudara masuk ke bagian bawah, saudara masuk ke dalam pengenalan akan Sang Anak melalui kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan membawa saudara percaya kepada Sang Anak itu. Dan Sang Anak ini akan membawa saudara pada Sang Bapa. Oke? Coba lihat Petrus. Kisah Petrus ya. Matius 16 ayat 16 sampai 18. 1 Petrus dulu deh. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa
sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya Tingkat taat, 1 oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus tingkat 2 kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. dia akan membawa kita pada tingkat ketiga, yaitu pengenalan akan Bapa. Oleh sebab itu nggak salah dong kalau Petrus waktu ditanya, menurut kamu siapa aku? Petrus bilang apa? Di Matius 16, engkau anak Allah yang mati. Yesus bilang apa? Itu Roh Allah yang bicara. Roh membawa saudara pada Allah Putra. Allah Putra akan membawa saudara kepada Allah Bapa. Oleh sebab itu, Batra itu terdiri atas 3 tingkat. Tingkat bawah, tengah, dan atas. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti? Sekarang saudara lihat Kejadian 24. Mulai dari ayat 1. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Terus, Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahamu, terus, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. terus, 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Abraham mengutus hambanya untuk mengambil istri bagi Ishak. Hambanya ini Roh Kudus. Roh Kudus diutus ke dunia untuk mengambil saudara dan saya untuk menjadi mempelai Kristus. Sekali lagi, Abraham mengutus hambanya untuk mengambil istri bagi Ishak. Ishak melambangkan Yesus. Hambanya ini melambangkan Roh Kudus. Ribka melambangkan saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Ya, terus lanjutkan ayat 15. Ya, terus itu enggak 24. Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahu. Terus Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. iya, ini luar biasa loh. Hambanya ini datang ke Ribka. Ribka melakukan apa yang hambanya ini minta. Artinya apa? Ini tanda ketaatan. Coba bayangin, kalau saudara bayangin, saudara di negeri entah berantah, tiba-tiba ada orang datang bilang, kamu mau jadi mempelai nggak? Mempelainya si ini. Dan dari konyolnya, Ribka itu bisa ikut begitu aja. Coba perhatiin, Ribka langsung ikut begitu aja. Saudara begitu kan sama Tuhan? Roh Kudus datang ke saudara. Saudara bisa tiba-tiba percaya dan tiba-tiba ikut Tuhan. Saudara kadang-kadang bingung sendiri, kenapa saya bisa percaya sama yang apa sih dan tidak lihat? Kenapa saudara bisa percaya sama apa yang saudara tidak pernah lihat? Ini luar biasanya. Betul nggak? Dan ini seperti cerita Ribka sama hambanya ini, lihat sir. Dia nih dibilang, kamu isi buyung itu supaya onta-ontamu minum.
Saudara tahu onta itu minum nggak satu buyung? Onta itu minum banyak sekali, puluhan liter. Berapa kali dia harus nimba? Dan saya yakin Ribka ini orang yang kurus. Kenapa? Karena dia nimba terus. Rajin nimba. Kalau kita kan sekarang nggak nimba, tinggal buka keran. Buka keran aja pelit. Ya, seringkali kita begitu. Nah Tuhan nih, Tuhan. Kalau ada orang kasih minum, kasih. Itu berarti itu calon mempelainya. Dia kasih minum. Pak cantik lagi parasnya. Itu kita. Saudara tahu, kita ini cantik di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita ini cantik di hadapan Tuhan. Kita ini sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan memandang kita sebagai sesuatu yang tidak bercacat. Ini permasalahannya. Ini permasalahannya. Kenapa kita selalu melihat kita dari sisi negatif? Kenapa pikiranmu selalu negatif? Kenapa hatimu selalu negatif? Kenapa? Karena pikiranmu telah diracun atau dirusak oleh kegelapan. Engkau punya harga diri, engkau punya kepentingan, gak bisa. You mau ikut Tuhan, you harus matiin harga dirimu. You mau ikut Tuhan, you harus matiin siapa dirimu. Baru you bisa ikut Tuhan. Makanya kemarin saya bilang, kalau mau jadi murid, harus mau dididik. Dan pendidikan itu menyakitkan. Karen pernah ngomong sama saya, rasanya kalau mau sekolah dulu, rasanya susah banget, malas banget. Saya pun ngalamin gitu, kalau mau sekolah saya ulur-ulur waktunya. Tapi begitu sekolah ada jalan-jalan, saya jalan duluan, paling pagi saya datang. Tapi kalau sekolah, disuruh belajar, apalagi pas ada pelajaran matematik, kata Karen. Rasanya males sekolah. Apalagi ketemu guru-guru yang killer, yang galak banget, itu males banget rasanya sekolah. Nah kita pun gitu sekarang. Kalau kita mau jadi murid, kita harus terima apapun pendidikannya. Dan kalau saudara mau jadi murid, saudara tidak bisa jadi murid kalau saudara tidak merendahkan diri saudara di hadapan Allah. Amin. Kalau saudara merasa, gue bisa, gue mampu, siapa lu? Saudara nggak bisa jadi murid. Orang kayak gini tidak bisa dimuridkan. Benar. Tapi buka hati. Tuhan, ajar saya, didik saya. Sampai benar-benar mati di dalam. Baru saudara bisa melejit menjadi lebih dari pemenang. Mati di dalam. Baru saudara bisa keluar sebagai pemenang. Saudara nggak akan bisa, Pak Tuhan, saya tidak mau Tuhan disakiti orang. Nggak bisa. Saudara akan bersentuhan dengan orang-orang aneh. Tuhan bilang kamu akan ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Saudara akan ditaruh seperti domba di tengah serigala. Jadi nggak nyaman, hidupmu nggak nyaman. Tapi kau harus menciptakan kenyamanan itu. Sekali lagi, hidupmu tidak nyaman, tapi engkau harus menciptakan kenyamanan itu sendiri. Gimana caranya? 1, positive thinking. 2, bersyukur dalam segala keadaan. Positif, 2, bersyukur dalam segala keadaan. Kalau sampai ketika ini saudara adalah murid dan saudara bisa dididik, diajar sama Tuhan. Saudara akan naik kelas. Saudara akan jadi lebih dari seorang pemenang. Saudara melihat diri saudara masih banyak kurang. Saudara melihat diri saudara masih banyak masalah, masih banyak persoalan yang saudara hadapi. Tidak masalah. Tapi gimana caranya saudara memandang itu sebagai suatu batu loncatan buat saudara. Supaya saudara meloncat lebih tinggi. Bukan supaya saudara jatuh dan terperosok di sana. Amin. 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 Sekali lagi saya bilang, kalau saudara mau dapatkan mujizat, saudara harus berani lepasin apa yang saudara pikirin. Amin. Sekali lagi,
Kalau saudara mau dapat mujizat, saudara harus berani lepasin apa yang saudara pikirin sekarang. Amin. Berani lepasin, Tuhan saya serahin, udah gak pusing. Mujizat akan terjadi dengan sendirinya. Firman Tuhan tidak lalai. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Allah sediakan buat kamu. Amin. Nah, Tuhan mau saudara masuk ke dalam bahtera itu. Di dalam bahtera itu saudara akan berjumpa dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa saudara kepada Isa, pada Sang Putra, pada Yesus Kristus. Saudara lihat ayat 24, Kejadian 24 ayat 62. Kejadian 24 ayat 62. Kejadian 24 ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi, ia tinggal di tanah Negeb. Ya, terus Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Terus Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari unta. ini bicara apa? Ayo. Ini bicara apa? Ini bicara pengangkatan. Saudara kenapa mau diangkat? Kenapa mau diangkat? Supaya nggak masuk masa tribulasi. Salah. Saudara mau terangkat karena saudara rindu berjumpa dengan pujaan hati saudara yang selama ini saudara cari-cari, saudara tunggu-tunggu. Begitu jalan, dan saya yakin loh, Ribka ini jalan nggak sehari 2 hari, mungkin berbulan-bulan. Begitu dia ngelihat ada cowok ganteng, cowok itu juga ngelihat ada cewek cantik, dia langsung turun. Dua-dua langsung lari menghampiri. Inilah perjumpaan di awan-awan nanti. Amin. Inilah perjumpaan di awan-awan nanti. Kalau saudara adalah orang-orang dewasa yang benar-benar cantik, sekali lagi, kalau saudara adalah orang dewasa yang benar-benar cantik, Tuhan akan menunggu di awan-awan. Dan saudara akan datang, Tuhan lari, saudara lari. Saudara pelukan sama Tuhan. Dan disitulah kepuasan pengiring Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apa yang saudara cari sekarang? Apa yang saudara cari sekarang? Tuhan mau begini. Kita sampai ke tingkat ini, di mana Tuhan udah nunggu kita di awan-awan, dan kita berlari-larian kayak film India. Akhirnya kita peluk dia. Dia peluk kita. Dan kita bisa nangis-nangisan sama dia. Kenapa? Karena inilah yang kita nantikan sekian puluh tahun. Inilah yang kita tunggu-tunggu sekian puluh tahun. Inilah final dari perjuangan kita, tangisan kita, air mata kita selama kita di dunia. Kesesakan saudara dalam berkata tidak pada dosa. Semua rasa terbeban, rasa capek melewati hari-hari hidup ini, semua akan sirna begitu saudara memeluk dia. Dan Tuhan bilang, kamulah anak yang kukasih. Aku berkenan kepadamu. Di situ saudara akan mendapatkan sukacita yang tidak pernah akan bisa dibayar dengan apapun juga. Saudara berkeluh kesah di dunia ini, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, enggak membuat keadaan saudara jadi baik. Betul? Tapi kalau saudara bersyukur di dalam segala keadaan, dan saudara bersukacita di dalam segala keadaan, itulah yang merubah keadaanmu dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Tuhan mau merubah hidup saudara dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Dari orang-orang biasa diberi kasih karunia menjadi pewaris kebenaran dan menjadi pemberita kebenaran. Dan suatu hari saudara akan berjumpa dengan dia di awan-awan, dan saudara akan berlari-larian bersama dengan dia. Saudara akan berpelukan bersama-sama dengan dia, dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan saudara dari Tuhan. Dan di sini Tuhan akan menghantar saudara kepada
Bapa. Kenapa? Karena saudara ada dikatakan pantas untuk menjadi mempelai Kristus. Amin. Saya bangga dengan istri saya. Saya bisa bawa dia ke orang tua saya. Istri saya bangga dengan saya. Dia bisa bawa saya ke orang tuanya. Saya tanya sama saudara, apakah Tuhan bangga dengan hidup saudara hari ini? Apakah Tuhan sudah bangga dengan keadaan saudara hari ini? Apakah hidup saudara sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan hari ini? Kalau belum, saya bilang, saudara harus berusaha. Jangan anggap enteng keselamatan. Jangan anggap enteng keselamatan. Tuhan mau saudara masuk ke dalam bahtera. Ada darah Yesus di sana dan tidak keluar lagi dari sana. Saudara akan masuk dalam darah penebusan. Saudara akan masuk di dalam perlindungan. Di sana saudara akan dibawa kepada Sang Putra. Saudara akan dibawa kepada Sang Bapa. Sampai saudara sempurna. Sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya cuma bilang ya, saudara punya kerinduan sampai ketika ini. Saudara harus punya kerinduan sampai ketika ini. Saudara harus benar-benar berani jadi seorang murid yang gak punya harga diri lagi. Tidak ada yang bisa